warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan. Tidak lupanya sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Nurse Fajar Desma W. SKP MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dwi Saputra dengan NIM 2414301013 dari Prodi STR Keperawatan Reguler 1 tingkat 2 yang pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengumpulkan video refleksi yang berisikan tentang materi yang saya pelajari pada pertemuan ke-6 bersama Bapak Sukirno dan juga Bapak Fajar tentang SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan juga beberapa Permenkes yang terkait dengan SIMRS tersebut. Yang pertama ada pengertian. Apa sih itu SIMRS? Jadi, SIMRS merupakan sistem informasi manajemen rumah sakit yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan rumah sakit mulai dari pelayanan medis, administrasi, keuangan, hingga manajemen sumber daya dalam bentuk data yang terkomputerisasi. Menurut Permenkes, yaitu pada nomor 82 tahun 2013, SIMRS berisikan sistem yang mengintegrasikan seluruh teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan juga prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Secara singkatnya, SIMRS yaitu sistem yang menyeluruh mendukung operasional rumah sakit secara keseluruhan. Selanjutnya, ada tujuan SIMRS. Yang pertama, meningkatkan efisiensi seperti efisiensi biaya, tenaga kesehatan, dan juga yang kedua, ada mempercepat pelayanan pasien. Yang ketiga, ada meningkatkan akurasi data. Yang keempat, ada memudahkan pengambilan keputusan. Yang terakhir, mendukung pelaporan nasional. Yang ketiga, kita masuk ke fungsi SIMRS. Yang pertama ada operasional, yaitu mengelola data pasien, rawat jalan, rawat inap, IGD, farmasi, laboratorium, radiologi, dan juga lainnya. Yang kedua ada fungsi manajerial, yaitu menyediakan laporan untuk manajemen, mulai dari laporan keuangan hingga analisis beban kerja. Yang ketiga ada fungsi strategis, yaitu mendukung pengembangan rumah sakit seperti analisis tren penyakit atau kebutuhan SDM. Yang keempat ada fungsi komunikasi, yaitu mempermudah pertukaran informasi antar unit maupun dengan pihak luar seperti BPJS atau Kemenkes. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam SIMRS. Terdapat 3 macam penggolongan SIMRS. Yang pertama ada berdasarkan pengelolaannya, yang terdiri dari 2 macam. Satu, IHD atau in-house development, yang dibuat sendiri oleh tim IT rumah sakit masing-masing. Yang kedua ada vendor based, membeli atau menyewa dari penyedia software. Yang kedua berdasarkan jenis modul, yang terdiri dari 2 macam juga, yaitu modul klinis dan juga modul non-klinis. Modul klinis yaitu mencakup pendaftaran pasien, rekam medis elektronik, radiologi, dan juga laboratorium. Yang kedua ada modul non-klinis, yaitu mencakup keuangan, SDM, inventaris, dan juga logistik. Yang ketiga ada penggolongan berdasarkan skalanya, yang terdiri dari 2 macam, yaitu skala lokal dan juga terintegrasi. Lokal berarti hanya digunakan di satu rumah sakit saja, sedangkan terintegrasi nasional terhubung SIRS di Kemenkes. Berikutnya, kita masuk ke dalam fungsi utama halaman login SIMRS,
yaitu halaman login adalah gerbang utama untuk mengakses SIMRS. Karena disinilah pengguna memasukkan identitas dan kata sandi untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang dapat mengakses data dan fitur dalam sistem. Yang kedua, ada fungsi utama dashboard SIMRS. Dashboard adalah halaman utama setelah login yang berisi ringkasan informasi penting dan navigasi cepat ke berbagai modul SIMRS. Berikut beberapa isi dari dashboard SIMRS, yaitu pendaftaran pasien, rekam medis elektronik atau electronic medical record. Yang selanjutnya ada akses ke farmasi, laboratorium, billing dan keuangan, manajemen SDM, dan juga pelaporan SIRS. Baik, sekian pemaparan singkat dari saya mengenai SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jika ada kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.